Kenapa kemudian para ulama mengajarkan kita ketika kita membangun rumah, lalu kita menempati rumah baru, baca maulid. Ketika kita akan menikah dan melangsungkan akad nikah, baca maulid. Ketika kita akan bepergian, baik itu haji maupun bepergian yang jauh yang lainnya, begitu pula ketika kita datang daripada bepergian, baca maulid. Ketika kita mengakikahi anak-anak kita baca maulid. Ketika ada event-event yang lainnya yang besar-besar, kita mengundang orang baca maulid. Kenapa demikian? Supaya kita itu mengupdate, memperbaharui. Sebagaimana dikatakan oleh para pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Karena satu-satunya yang bisa kita andalkan kelak nanti di akhirat adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Salat kita tidak, puasa kita tidak, sedekah kita tidak, amal kebaikan kita yang mana yang bisa kita andalkan? Mohon maaf. Kebanyakan di antara kita, amal kita itu dilandasi bukan dengan ilmu. Kalau kita tanya kepada para ulama, amal ibadah kita itu harus berlandaskan dengan ilmu. Wajib hukumnya, karena Nabi telah bersabda dalam hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sehingga setiap amal kebaikan itu sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Syarat daripada niat di antaranya yang utamanya itu adalah al-ilmu bil manwi. Kita harus tahu dulu sebelum kita melaksanakan dengan seluk-beluk daripada apa yang akan kita niatkan. Harus tahu. Sehingga mohon maaf, kalau seumpama yang hadir ini ditanyakan berapa rukun sholat, dia tidak bisa menghitungnya, menyebutnya satu persatu, nggak sah sholatnya. Silahkan tanya kepada para kiai yang ada di depan kita ini. Sehingga kalau seumpama kemudian sholat kita berdasarkan seperti itu, bagaimana kira-kira sholat kita bisa diandalkan di depan Allah? Begitu pula puasa kita. Rukunnya puasa ada berapa? Kita nggak tahu, nggak bisa menyebutkan. Nggak sah puasa kita. Begitu pula rukun-rukun sholat, rukun-rukun amal ibadah yang lainnya, begitu semuanya harus kita tahu secara mendetail. Makanya kita diperintahkan dan tidak perlu waktu yang lama, nggak perlu kita mondok. Cukup waktu sebentar kita tinggal datang kepada seorang alim, kita belajar ilmu-ilmu tersebut. Kenapa kita tidak belajar? Jangan kita katakan bahwasanya itu nggak ada waktu. Bilang nggak ada waktu, untuk kita mencari dunia kita banyak waktu. Sedangkan hanya untuk belajar ilmu-ilmu semacam itu nggak ada waktu. Sementara para kiai, para alim ulama banyak waktunya. Bahkan mereka itu telah meluangkan banyak waktunya mengisi di masjid-masjid, di musala-musala, di masjid-masjid, buka majelis mana-mana, sampai mereka berkorban dengan harta bendanya, dengan energinya, dengan waktunya, dan sebagainya. Tapi kita nggak datang. Sampai banyak ulama-ulama yang kadang-kadang waktunya terbuang karena nggak ada yang menggunakannya, akhirnya masuk ke politik. Kenapa? Kesalahan masyarakat. Oleh karena itu, nggak bisa kita andalkan. Ya satu-satunya yang bisa kita andalkan nanti di akhirat adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sementara mohon maaf, kalau seumpama saya katakan cinta kita sudah bisa kita andalkan atau tidak, supaya kita bisa selamat kelak nanti di pada mahsyar dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad atau tidak, tinggal kita tanya sekarang. Apakah yang ada sekarang ini, yang hadir sekarang ini cinta kepada Nabi Muhammad? Pasti jawabannya cinta apa tidak? Cinta. Semua orang bilang gitu. Semua orang ngakunya begitu. Tapi pengakuan itu perlu pembuktian. Mohon maaf. Bukan semua orang mengaku kemudian semua orang percaya. Kita sudah pernah mengikuti sinetron sampai habis. Kalau sudah sinetron paling banyak kita ikuti. Film cintaan, wah luar biasa, Korea, Cina, baik yang macam-macam dari mancanegara, dan sebagainya kita ikuti. Sekarang kan tanda-tanda cintanya kan ada. Orang cinta katanya, yang namanya cinta itu mabuk kepayang, cinta itu bikin penuh dengan pengorbanan, orang cinta itu nggak bisa bikin tidur, cinta itu bisa nggak buat orang itu nggak selera makan dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, pernah kita satu kali nggak bisa tidur karena Nabi Muhammad? Pernah kita nggak enak makan karena Nabi Muhammad?
Pernah kita berkorban untuk Nabi Muhammad? Berkorban apa? Nggak bisa tidur bagaimana? Sampai nggak selera makan yang mana? Untuk Nabi Muhammad, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa kita andalkan. Apa kita nggak khawatir? Kok urusan dunia terus kita khawatirkan? Sementara dunia itu begitu kita meninggal, selesai sudah. Selesai, nggak ada tuntutan lagi, selesai sudah. Tapi urusan akhirat terus bersambung. Urusan akhirat selama-lamanya, kok nggak pikirkan nanti bagaimana kalau tidak ada benih-benih cinta pada Nabi Muhammad sekarang ini? Bagaimana nasib kita? Padahal sekarang ini kita sudah bisa merasakan cinta atau tidak pada Nabi kita Muhammad. Pupuk. Rasa cinta dalam hati ini pupuk. Bagaimana akan terpupukkan kalau kita nggak pernah mendengarkan Nabi Muhammad, nggak pernah mendengarkan sifat Nabi Muhammad, nggak pernah mendengar, nggak pernah membaca salawat kepada Nabi Muhammad.